Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Farastama dengan NIM 21010118130091, Teknik Sipil Universitas Diponegoro angkatan 2018. Hari ini akan mempresentasikan hasil penilaian dari Value Engineering pada proyek 25th Avenue and Union Pacific Grade Separation. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam gambaran umum. Program Badan Efisiensi Lingkungan dan Transportasi Wilayah Chicago dan Departemen Transportasi Illinois meminta HNTB untuk membuat studi value engineering tentang proyek pemisahan jalan 25th Avenue dan jalur kereta Union Pacific ke-6 di Bellwood dan Melrose Park, Illinois. Studi VE tersebut mengacu pada FHWA dan Peraturan Departemen Transportasi Illinois yang terdiri dari beberapa fase. Nah, berikut ini adalah fase-fase pada studi VE ini. Yang pertama itu dari pre-workshop, setelah itu pengumpulan informasi dan review. Yang ketiga analisis fungsi, selanjutnya ada brainstorming kreatif. Yang keempat evaluasi, yang kelima maksud saya evaluasi ide, dan yang terakhir adalah pengembangan ide. Nah, kita masuk ke dalam deskripsi proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memberikan pemisahan kelas antara jalan 25th Avenue dan jalan Union Pacific Railroad atau jalan rel kereta Union Pacific. Proyek ini disponsori secara lokal oleh Villages of Melrose Park, Bellwood, dan Maywood. 25th Avenue adalah jalan arteri 4 jalur perkotaan yang membawa ADT 19.000 dan ADT 2040 yang diproyeksikan 20.000. Ini adalah batas kota antara 3 sponsor proyek agen lokal. Kebutuhan peningkatan yang diusulkan adalah untuk mengatasi operasi dan keselamatan di sepanjang 25th Avenue, keselamatan persimpangan, dan mengurangi penundaan. Nah, berikut adalah map dari lokasi proyek. Itu berada di antara, bisa terlihat ada berada di antara 3 kota atau 3 bagian daerah, yaitu ada di Maywood, Melrose Park, dan Bellwood. Nah, pada penilaian VE kali ini didapat tujuan dan sasaran proyeknya. Mungkin saya menampilkan beberapa saja, yaitu yang pertama untuk meringankan kemacetan lalu lintas, yang kedua tingkatkan keamanan, ketiga tingkatkan operasi lalu lintas, dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kita masuk ke kendala untuk studi VE atau Value Engineering. Kendala diidentifikasi oleh tim VE dan tim desain. Baik tujuan proyek dan kendala dibahas sepanjang studi lokal karya. Tim desain memiliki kesempatan untuk meninjau lebih lanjut dan fokus pada tujuan dan kendala yang berlaku untuk masing-masing komponen proyek. Nah, kendala yang sudah diidentifikasi adalah harus menghindari dampak terhadap fasilitas kereta api yang ada atau yang direncanakan. Yang kedua, meminimalkan dampak terhadap lalu lintas kereta api dan operasi halaman, kecuali untuk malam akhir pekan. Yang ketiga, kendala situs dan penglihatan. Selanjutnya ada susunan acara, dan ada akuisisi tanah, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke dalam fase analisis fungsi. Nah, pada fase analisis fungsi, itu terdapat fungsi-fungsi yang ada dalam proyek ini. Yang pertama adalah pengguna, user, pemilik, owner, dan stakeholder atau pemangku kebijakan. Yang kedua ada perkiraan biaya dan analisis biaya. Yang ketiga kita menganalisis fungsinya dalam kebutuhan dan keinginan, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Yang keempat adalah analisis fungsi.
Nah, inti dari rekayasa nilai adalah memahami dan menganalisis fungsi-fungsi masing komponen proyek. Nah, berikut adalah data dari studi analisis. Ya, ini di pembagian-pembagian saya contohkan cara membacanya, yaitu seperti ada entitas Village of Bellwood atau penduduk dari Bellwood, itu termasuk dalam user, pengguna, termasuk juga sebagai owner, pemilik, dan termasuk juga sebagai stakeholder atau pemangku jabatan. Nah, berikut adalah data-data yang saya tampilkan dalam tabel yang didapat dari data-data tim VA. Nah, berikut ini adalah kebutuhan dan keinginan. Saya contohkan, ini ada improve mobility atau meningkatkan mobilitas, itu adalah merupakan kebutuhan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam keinginan ada reduce maintenance atau mengurangi pemeliharaan. Itu termasuk dalam keinginan. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, ini berikut adalah tabel berisi VA Studi Cost Analysis atau analisis dari anggaran biaya. Nah, bahwa ada total estimated cost atau total rencana biayanya senilai 30.294.000 US dollar. Nah, ini adalah mengklasifikasi dari project goals. Seperti saya bacakan salah satunya, yaitu project goals-nya adalah safety atau keamanan tadi. Yang akan dilakukan adalah increase, meningkatkan keamanan, yang klasifikasinya harus di-goal-in atau harus dicapai, ya. Dan itu ada klasifikasinya sebagai design objektif, yaitu berarti nanti outputnya adalah sebagai desain. Ya, selanjutnya kita memasuki ke fase ide kreatif. Nah, tim VE setelah menganalisis fungsi, membuat daftar ide yang akan memenuhi fungsi berbagai komponen proyek. Peluang untuk meningkatkan kinerja dengan biaya lebih rendah adalah pertimbangan utama dalam menghasilkan ide. Jadi dalam fase ini, tim VE menyarankan, merekomendasikan beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penggunaan biaya, namun tidak mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, di sini saya tampilkan beberapa ide dari yang ditawarkan oleh tim VA, yaitu ada 16 ide terdapat pada tabel berikut. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini tim VA mempertimbangkan setiap ide secara individual. Secara individual di sini bukan secara perorangan, namun secara per ide atau per rekomendasi tadi. Setelah itu didiskusikan potensi kinerja dan biaya dari perubahan yang diusulkan sesuai dengan tabel di bawah. Nah, peningkatan kinerja menghasilkan peringkat yang lebih tinggi. Jadi, setiap rekomendasi atau ide yang membubuhkan peningkatan kinerja memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, dan pengurangan biaya menghasilkan peringkat juga yang lebih tinggi. Jadi, semakin besar pengurangan biaya yang dapat dilakukan, itu semakin tinggi nilainya. Nah, ini contohnya yang tabel di sebelah kanan adalah penilaian atau evaluasi dari tiap ide. Contohnya ini yang nomor 1 ada ide yang bernama ENV1. Nah, di ranking performanya bernilai 4, cost-nya pengiritan biaya bernilai 3, nah totalnya ada 7, berarti exit. Kita dapat simpulkan bahwa ini akan dilaksanakan. Selanjutnya ada fase pengembangan. Gagasan-gagasan dari tahap evaluasi yang memiliki peringkat 7 atau lebih tinggi dipilih untuk pengembangan.
Lembar kerja pengembangan disiapkan untuk setiap gagasan. Dalam beberapa kasus, informasi tambahan untuk pertimbangan desain juga disediakan dalam format lembar kerja pengembangan untuk dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, informasi perkiraan biaya masih dalam pengembangan atau sedang direvisi untuk proyek. Oleh karena itu, tim VE memperkirakan bahwa biaya untuk beberapa ide akan bervariasi tergantung pada kondisi pada saat ide itu diimplementasikan. Lembar kerja membahas kondisi ini jika memungkinkan. Nah, berikut adalah lembar kerja dari fase pengembangan. Contohnya di sini ada ide STR2, yaitu menggunakan steel plate girder dengan web sedalam 40 inci daripada web sedalam 48 inci. Nah, kita lihat didapat bahwa harga awal atau biaya awal itu sampai 5.511.000. Namun jika kita berubah hanya sedalam 40 inci, itu kita hanya membutuhkan biaya 5.325.000 US dollar atau dapat mengirit total 186.000 US dollar. Tentu itu adalah biaya yang lumayan besar untuk diirit. Nah, pada ide STR2 dapat disimpulkan bahwa keuntungannya itu mengurangi biaya dengan kinerja yang sama. Nah, tapi kekurangannya itu tidak ada karena kebutuhan atau fungsi dari steel plate girder dengan kedalaman 40 dan 48 itu sama. Tidak terlalu butuh 48 inci. Nah, berikut kita masuk ke hasil rekomendasi rekayasa nilainya. Nah, rekayasa nilai ini berusaha untuk meningkatkan kinerja atau P dan mengurangi biaya atau C, cost. Beberapa contoh dan ilustrasi grafis dari analisis rekayasa nilai positif adalah ketika peningkatan kerja bertambah dan cost-nya berkurang, atau performa atau peningkatan kerja yang sama tetap, tapi cost juga berkurang. Nah, tim VE mengidentifikasi 17 ide, 6 saran desain, dan 16 rekomendasi untuk implementasi dengan potensi penghematan biaya sekitar 1.713.000 US dollar. Berdasarkan evaluasi kinerja dan biaya, ide ini bermula dari menganalisis biaya konstruksi, mengidentifikasi bidang-bidang risiko potensial, dan biaya konstruksi, serta mendiskusikan harapan studi VE. Nah, berikut adalah contoh hasil rekomendasi yang tadi pada ide STR2 mengganti plat baja gelagar yang awalnya tebal 48 inci hanya menggunakan 40 inci. Nah, didapat saving 186.000 karena tidak memiliki kekurangan dan memiliki keuntungan yang besar, maka ini bakal dilaksanakan atau diimplementasikan. Nah, ini berikut adalah gambaran desain awal dan akhir. Nah, selanjutnya ada di penerapan. IDOT atau IDOT wajib melaporkan hasil rekayasa nilai setiap tahun ke Federal Highway Administration atau FHWA. Untuk memfasilitasi persyaratan pelaporan, formulir persetujuan rekomendasi rekayasa nilai dimasukkan ke dalam lampiran. Oke, terima kasih. Presentasi saya tentang analisis dari tim VE pada proyek 25th Avenue dan Railroad. Setelah saya presentasikan, jika ingin bertanya, saya membuka kolom komentar untuk para audiens untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.